fakhsha. Termasuk perbuatan fahisha, keji dan kotor, Pak. Na'udzubillahi min dzalik, zina. Berbuat zina. Berbuat zina itu termasuk perbuatan dosa besar. Kalau dia belum pernah menikah, hukumannya dicambuk punggungnya 100 kali dan dihukum setahun. Kalau dia sudah pernah menikah atau statusnya menikah, kalau terbukti ada 4 saksi atau dia ngaku, maka hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Dan salah satu definisi, Pak, dosa besar itu definisinya apa? Di antara salah satu definisi dosa besar adalah kalau Allah memberikan hukuman di dunia yang berat. Dan ini hukumannya akan berat, Pak. Dilempari dengan batu sampai mati. Ya lara tenan toh, Pak. Kalau ditembak kan tembak gitu kan, sekali tembak paling ya sekaratnya berapa detik mati. Apalagi ditembak banyak titik di dada, cepat mati. Apalagi dipancung, kepalanya diputus begitu kan, Pak. Ngeri, tapi kan mungkin ya malah bagus, Pak, ya bagi yang dipotong lehernya kan, dan tidak kerasa. Tapi ini dilempari dengan batu sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Dan ini termasuk bentuk fahisha. Bentuk perbuatan fahisha. Bentuk perbuatan fahisha. Dalam surat Al-An'am ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, hei manusia, kemari, sini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku Rasulullah akan membacakan kepada kalian perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kepada kalian. Jangan kau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah, baktilah kepada dua orang tua. Ini kan, Pak. Wabil walidaini ihsana, ihsan, berbuat baiklah kepada orang tua. Berarti kalau orang tua nyuruh perbuatan syirik, nyuruh maksiat kan jangan ditaati kan, Pak. Karena Allah kan tidak menyuruh taatilah orang tua, kan tidak. Allah menyuruh ihsan, berbuat baiklah kepada orang tua. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut miskin. Sebab di zaman jahiliyah itu kan tidak semua, Pak, ya, tidak semua kabilah, tidak semua suku. Sebagian ada suku yang memang mereka punya tradisi kalau anak perempuan dibunuh. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngasih cerita itu. Jadi kalau seorang laki-laki istrinya hamil, bisa saja satu, ketika mau melahirkan itu dibawa ke padang pasir, Pak. Kemudian istrinya terlentang mau melahirkan. Di bawah kakinya sudah dikasih lubang, Pak. Nanti ketika keluar bayinya, kok laki-laki bawa pulang, kok perempuan taruh di lubang itu ditimbun tanah. Karena mereka menganggap perempuan itu aib bagi mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Mereka malu. Atau, Pak, ketika istrinya melahirkan tidak dibawa ke padang pasir, di rumah. Ketika diketahui anaknya perempuan, tetap dipelihara sampai umur 7 tahun, 8 tahun gitu. Setelah itu pakaian yang bagus diganti yang jelek, kemudian dibawa ke padang pasir tempat gembalaan kambing dan unta, ora oleh mulih.
Tuwa sak matine di padang pasir bersama wedhus dan unta. Karena ayahnya malu. Naudzubillahi min dzalik. Atau Pak, ketika anaknya itu sudah bisa jalan tertatih-tatih begitu, bu 3 tahun, bu 2 tahun, bu 3 tahun gitu. Diajak pergi Pak ke padang pasir oleh bapaknya. Di sana disiapkan lubang, kemudian di dalam lubang ada mainan. Anaknya disuruh lihat ke mainan itu, sehingga anaknya dijorokin kemudian ditimbun. Nah itulah. Dan itu tidak semua Pak. Orang-orang musyrik sebelum Rasulullah diutus tidak semua, hanya beberapa kabilah saja. Nahnu narzukukum wa iyahum. Karena kami Allah lah yang memberi rizki kalian dan juga memberi rizki anak kalian. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, hakikatnya yang memberi rizki putra-putri kita itu bukan kita. Yang memberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada seorang bapak ibu meninggal Pak, anaknya yatim, dah yatim piatu, yo iso mangan, malah terurus, malah duitnya oke Pak. Sebab kesana kemari banyak yang ngasih. Karena yang memberi rezeki bukan orang tuanya tapi Allah. Orang tuanya perantara saja. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha. Jangan kau dekati perbuatan keji, perbuatan kotor, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan janganlah engkau membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, yaitu karena dihukum hukum bunuh, yang melaksanakan hukum bunuh pun pemimpin, bukan sembarangan orang. Itulah apa yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian wahai manusia, supaya kalian berfikir. Dan ini di sini ayat ini mengatakan wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kau dekati perbuatan yang fawahish, yang keji, yang kotor, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanu fil jahiliyati la yarawna bizina ba'san fis sir wa yastakbihunahu fil alaniyati faharramallahu zina fis sirri wal alaniyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kepada manusia, jangan kau dekati perbuatan keji dan kotor, yaitu perbuatan zina baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kenapa sampai begitu Allah tegaskan, yang tampak maupun yang tidak tampak jangan kau dekati. Kenapa seperti itu Pak? Ternyata sahabat Ibnu Abbas mengatakan di zaman jahiliyah itu Pak, mereka mengatakan, mereka punya keyakinan zina iku nek sembunyi-sembunyi ra ketok wong ra apa-apa. Nah, itu mungkin persis seperti yang diyakini sebagian saudara kita itu. Pokoknya kalau jelek, tapi kalau dilaksanakan dengan diatur, ada lokalisasi, ada tempat diatur, lah iku elek ning dadi apik. Ini adalah pendapat jahiliyah Pak ini. Dan apabila dilakukan terang-terangan, baru orang-orang jahiliyah saat itu mengatakan itulah yang jelek. Makanya orang-orang tokoh-tokoh di zaman jahiliyah itu Pak, kalau di hadapan orang ya menjaga image jaim gitu Pak ya. Kayak menjaga diri, menjauh dari perempuan apa gitu. Tapi kalau sudah wis di tempatnya yang disediakan atau tidak kelihatan orang, itu mereka menganggap rapopo. Zina iki rapopo nek ra ono ra ketok wong jare. Kalau kelihatan itulah yang tidak bagus. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu dekati perbuatan keji dan kotor yaitu zina, baik kamu lakukan terang-terangan atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, Imam Mujahid juga punya penafsiran tambahan dari apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Allah mengatakan, jangan kamu dekati perbuatan keji dan kotor yang tampak. Yang tampak itu apa?
Yang tampak yang biasa dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, Pak. Apa itu? Menikahi kakak adik kandung sekaligus. Nah, ini biasa wong jahiliyah, Pak. Adine mbake langsung dijadikan satu. Dijadikan istri dua-duanya. Nah, itu oleh Imam Mujahid dikatakan itulah zina yang tampak. Itu kan sebetulnya zina kan, karena nikahnya kan tidak sah. Kalau nikah tidak sah kan zina itu. Gitu. Dan juga termasuk itu adalah tazwijur rajul imra'ata abihi min ba'di. Menikahi ibu tirinya. Nah, ini Pak biasa dilakukan oleh orang zaman jahiliyah itu. Kalau ibu kandungnya nggak mungkin. Kan bapak, dia punya bapak, dia punya ibu. Bapaknya ini nikah lagi, punya ibu tiri gitu. Nah, ketika bapaknya meninggal, ibu tirinya diambil oleh anaknya. Nah, kurang ajar Pak anak itu. Itu keji yang nampak. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sampai Allah SWT mengatakan, wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf. Surat An-Nisa. Janganlah kau menikahi wanita-wanita yang dulu pernah dinikahi oleh orang tuamu, oleh ayah-ayahmu. Jadi meskipun ibu tiri kita sudah dicerai oleh bapak kita, Pak ya, tetap tidak boleh. Siapapun wanita yang dulu pernah dinikahi oleh bapak kita, tidak boleh itu menjadi mahram selamanya, haram dinikahi oleh anaknya selamanya. Gitu. Kemudian juga ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan, ya, termasuk zina yang terang-terangan itu adalah menikahi ibunya sendiri. Ini anak kurang ajar. Ya. Kemudian menikahi orang-orang yang masih statusnya mahram. Nah, ini termasuk zina yang terang-terangan. Sebab kalau nikah nggak sah maka statusnya adalah zina.